Halo warga YouTube, jumpa lagi dengan saya Ridwan Senjuju. Di sini sekarang saya ada di cabang Mokaskut nih. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu ya. Kita di sini bukan mau untuk review unit, melainkan untuk memberi tips and trick yang udah biasa umum lah, udah banyak tahu. Tapi kita sekarang bahas lagi ya, karena ini pengetahuan umum ya. Saya ditemenin sama Mang Abel ya. Ya. Mang Abel. Abel aja. Abel, kalau nami asli mah Dandan. Dandan ya. Lebih enak Abel sih di sini. Mang Abel. Nah, Mang Abel ini tuh dia yang lebih berpengalaman di dalam dunia mobil, jadi sudah tahu seluk-beluknya nih. Wah, pengalaman banget. Pengalaman saya dalam. Alhamdulillah kalau gitu. Seperti tukang gali sumur. Dalam. Dalam banget ya. Dalam banget. Gini, Mang Abel, saya pengen sharing nih kayak sama customer ya, calon customer di Yasin X. Ya. Kira-kira untuk spesifikasi mobil seperti apa nih yang harus diperhatikan dulu saat mau beli mobil kayak gitu. Oh, siap, boleh. Boleh? Apa aja dulu? Mau langsung dibahas atau misalkan gimana? Boleh, apa yang mau ditanyakan Pak Ridwan? Pak Ridwan lucu ngomongnya. Bilang R-nya gitu, Ridwan. Saya Ridwan ya? Turunan England. Nama panggilannya siapa? Thomas. Senjuju. Ridwan Senjuju. Oke, Pak. Ridwan, gimana? Apa aja nih kalau misalkan customer pada saat ngecek mobil tuh apa yang harus diperhatikan gitu loh? Oh, kalau yang paling umum aja lah. Oke. Apa nih biasanya nih? Biasanya customer yang perlu diperhatikan yang pertama untuk kondisi mobil. Yang pertama kalau menurut saya, pengalaman saya itu dari segi tulang-tulang, Ridwan. Tulang-tulang berarti dari frame-frame-nya mobil ya? Iya, dari itu bahan. Dilihatnya dari mana, Mang? Seperti gini nih, contoh ya. Dibuka dulu kapnya ya? Yang pertama buka kap motor aja dulu, ini untuk sekedar contoh ya, guys. Sekedar contoh nih. Coba Ridwan nih. Ya. Jadi ini apa kan, nih? Ini kan namanya kalau yang saya tahu ini Bostik ya. Bostik tuh, presan pabrik kan kelihatan ya dari ujung-ujungnya tuh. Ini, ya kuku oge hipu Ridwan. Oh iya? Hipu sok coba cocok tuh. Ya, dekloknya kumaha we da ieu ping-pingnya dicocok deklok gitu. Gitu. Ini satu, yang kedua ini kalau dilihat gimana normalnya harusnya kayak normalnya gimana gitu? Kalau ini bekas tabrak Ridwan, ini dari mulai apron juga kelihatan nih bawaan pabrikan, mata itik bawaannya tuh masih ada mata itik. Terus kita harus lihat ke dalam juga ya, seperti posisi radiator itu kan, seperti tutup radiator yang masih bawaan pabrik orisinilnya sama yang udah ganti pasti kelihatan gitu. Kadang kan kalau yang udah ganti mah ada yang udah diganti sama bahan kuningan tuh Iya, biar betul. Mungkin maksudnya kalau itu bocor biar nggak usah ganti, langsung dielas kuningan aja kan bisa. Terus kayak ini Bostik ujung-ujung presan pabrikan, ini kalau bikinan bengkel di biasa gitu kan kelihatan lah kayak di lem gitu. Ini mah asli presan pabrik ujung-ujungnya. Ini Bostik namanya. Ini ori ya. Jadi ori ini. Mobil ini mah udah dijamin bukan bekas tabrak berarti. Wah, dijamin 100% gitu. Terus kan kayak asuransian bekas ketimpa pohon gitu, kap motor kan otomatis udah nggak ada Bostiknya kayak gini. Oh iya betul. Kalau kap motor udah ganti ketahuan gitu. Yang pertama itu, terus ini nggak mencakup kap motor aja kalau Bostik kayak gitu. Nah, itu semua pintu ada. Semua pintu ya? Semua pintu punya. Nih, kita lihat. Detailnya jadi guys, semua pintu ini harus dicek juga ya kalau misalkan mau dari mulai sini. Oh iya betul, ada nih guys. Terus kayak pintu bekas kena kan kelihatan dari lekukan-lekukan bentuk ini juga kelihatan. Ini asli masih ori bawaan pabrik. Nah, kita harus cek juga. Nah, ada satu lagi kalau untuk ngecek ke belakang. Nah, satu lagi nih guys. Jadi depan sama belakangnya harus detail juga nih. Depan sama belakang kita jangan sungkan-sungkan ya guys. Pemirsa semua di rumah, apa yang mau ngecek mobil, kita buka aja karetnya. Buka aja, jangan sungkan-sungkan. Bentar ya. Nah, ini kelihatan asli masih bawaan pabrik. Mata itik masih tertera. Kalau ini bekas kena,
ini nggak akan rapi seperti ini. Oke. Nggak akan rapi seperti ini. Buka aja, jangan sungkan-sungkan. Dan ini karet mah gampang dibuka, gampang dipasang lagi. Oke. Gitu. Tuh. Nah, ilmu baru nih guys ya. Semua. Jadi semuanya nih frame-framenya itu harus Kalau dicek. buat saya gitu, nomor satu itu bahan lah. Kayak ini nih, masih ngaleng. Oke. Tanpa dempulan sedikit pun Masih ori semuanya. semua ya. Itu tuh ngeceknya dengan dikepak-kepak kayak gini ya. Ya, pakai kuku aja sedikit kuku. ketahuan kalau bekas dempul. Oh. Namun orang guys. Sunda bilang banyak, namun tapak keuna teh siga nangka asak cenah. Nangka asak. Karaos meureun nangka asak kumaha rasana guys. Gila gitu lah. Nah, terus yang kedua mesin. Mesin nih. Sekarang bagian mesinnya guys. Bagian mesin. Udah dibuka kan? Udah ya? Heeh. Nah, ini kalau mau nyalain, kalau buat saya untuk pemakaian terbaik, cobalah jangan buru-buru gitu ya, terburu-buru. Kita lihat dulu indikatornya, biar pada mati dulu baru kita nyalain gitu. Yang kedua itu, nah ini kita dengerin musik. Musik lagi, dengerin mesin bawaan Honda Brio, emang bawaannya karakternya seperti ini. Ini alhamdulillah mesin masih bagus gitu. Terus cek semua kelistrikan, dari mulai lampu Mesin, senja, kelistrikan. lampu jauh, cek aja semua. Oh, Gitu, oke. kayak fog lamp segala macam, lampu Semuanya. segitiga, riting segala macam, dari mulai audio control juga cek aja. Audio kontrol mah biasa yang ngeceknya manual. Iya, gitu. Terus, nah untuk ngecek matic, kalau lihat mobil matic, pemirsa ya, sepengetahuan saya gitu, sebelum kita test drive dipakai maju gitu ya, sebenarnya mau ngecek matic juga, nggak dipakai maju juga, matic yang udah kerasa, yang masih bagus dan yang udah nggak bagus, gampang. Dari Kalau mana buat tuh? saya gitu, kita coba rem tangan, pasang, set, AC nyala. Nyalain cukup 1 atau 2 lah gitu ya, nyalain baru kita masukin gigi, cet. Nah, kelihatan kan? Nah, ini masih oke lah gitu. Kita gas aja di RPM 2 aja, pakai rem gitu, sedikit-sedikit. Coba pindahin ke D. Nah, ini alhamdulillah masih oke. Masih bagus Kalau ya? matic udah yang kerasa, pasti begitu dipindahin ini juga transmisi ada kerasa duk. Oke, Gitu. jadi gitu cara ngebedainnya ya. Yang masih mulus mah udah pasti pas masukin transmisi dia nggak ada Iya. nggak ada gedugan gitu ya, ada ketukan deh. Nah, itu aja sih. Sementara mah mungkin dari saya mah yang pertama ya bahan, tulang-tulang, apron, sasis segala macem, belakang, pintu-pintu, terus mesin, yang kedua transmisi, yang ketiga ya berikut kelistrikan juga gitu. Listrikan. Itu Atau semua ya. terkadang kan orang suka ada yang suka ke bawah gitu, Ya, lihat-lihat betul. bolong gitu. Nah, itu Nggak masalah. ngelihat apa tuh? Nggak masalah, itu kan biasanya orang-orang dulu ya, kalau saya sepengetahuan saya dulu itu ngelihat barangkali mesin ada yang bocor. Oke. Seperti dari packing-packing yang harus sudah ganti, oli ada netes, itu wajar-wajar saja buat saya. Nggak masalah, itu justru lebih bagus. Kalau mau didongkrak, dongkrak sekalian. Jadi itu kelihatannya kalau misalkan rembes olinya itu di mesinnya itu basah gitu ya. Iya, basah. Oke, jadi itu guys, kalau misalkan teman-teman mau ngecek mesinnya rembes atau enggak ya bisa ngolong, ataupun dari sini juga sebenarnya udah kelihatan maksudnya. Kelihatan sih. Kelihatannya dari Cuman ini mesinnya. belum di salon aja. Di sini juga kelihatan, barangkali mau pakai penerang. Penerangan bisa ya. Boleh gitu. Silahkan. Nah itu guys, jadi ilmu baru ya. Kalau mau ngecek mobil tuh yang paling penting frame-nya dilihat itu bekas tabrak atau Terus bukan. kayak ngecek acu juga ya, aki itu aki. Itu kalau buat saya ketahuan gitu, acu yang masih normal sama yang strumnya udah kurang. Begitu di starter juga Pak Aridwan ya,
Itu biasanya nyantol starternya agak lambat. Agak lambat, jadi Agak lambat. delay gitu ya? Delay gitu, lemot lah gitu biasanya. Kalau yang masih bagus begitu kita cek starter langsung nyantok gitu. Nyantol gitu. Jadi itu gimana nih biar akinya biar nggak apa namanya ya perawatan kayak gitu? ya perawatan terkadang kita suka lupa matiin lampu interior gitu ya. Terkadang orang kan yang buru-buru kayak malam hari nih lampu kan otomatis nyala ya dipakai buru-buru, padahal kan ketahuan kalau lampu masih nyala kunci dibuka bunyi gitu ya. Betul. Tapi terkadang kan orang yang buru-buru istilahnya jangan terlalu buru-buru juga lah. Mobil-mobil zaman sekarang tuh udah ada sensor kayak gitu ya. Iya, Jadi kalau lupa matiin lampu tuh dia bunyi di dalam dashboardnya tuh gitu ya. Terkadang kan kalau kita lagi nunggu seseorang sambil nyalain musik tapi mesin nggak nyala, itu menguras juga sih ke setrum acu gitu. Jadi mending mesin juga nyala ya? Iya, lebih enak kayak gitulah. Oke. Nah, satu lagi kalau misalkan tadi kan udah ngebahas ngecek kalau via apa namanya dari bekas tabrakan atau enggaknya gitu ya. Sekarang kalau misalkan mobilnya bekas banjir, kita ngeceknya dari mana? Nah, kalau bekas banjir kan ketahuan juga Ridwan ya. Dari segi bahan besi-besi gininya juga ya. Kita emang apa salahnya lah untuk ngecek ke bawah, terus untuk interior kayak gini nih. Misalkan dicek aja, jangan sungkan seperti karpet. Oke, gitu jadi karpetnya dibuka aja guys. Karpet dibuka aja, nanti ketahuan namanya bekas kerendam air ya pasti kan ada bekas lah. Di sini juga biasanya kelihatan ya. Iya, kelihatan. Di sini ada mungkin ada lumut atau kerak gitu ya. Saya pribadi aja juga kalau beli mobil kan itu lebih harus hati-hati gitu. Betul. Wah, di kolongan gitu, ke kolong tehnya noongan sih kan noongan naon ya. Ini noong mobil ya. Noong mobil gitu dah. Jadi naon deh Aridwan? Ya, mungkin pengetahuan pengetahuan umum aja untuk teman-teman kalau misalkan mau beli mobil itu cek unitnya yang umumnya kayak gitu ya. Tadi ya. Bekas tabrak atau enggak, terus kelistrikannya dicek, terus bodinya juga ya. Ketahuan ngaleng atau enggaknya kalau gitu diketok-ketok aja dikit. Beda suaranya kalau misalkan bekas dempul ya. Nah, selebihnya mah untuk ngecek kenyamanan, barangkali ada kekurangan di kaki-kaki atau apa, test drive itu lebih diwajibkan bagus ya? Lebih bagus, diwajibkan konsumen harus test drive sebelum nego. Iya betul karena mobil bekas tuh nggak semua sama kondisinya, jadi disarankan untuk test drive biar tahu kondisi mobil tersebut kayak gimana. Kalau kaki kan wajar ya, namanya lagi dianggo atunya, cuman tetap kita beli kita beli dicek juga semuanya, ada kekurangan pasti dibetulin. Nah, itu kalau misalkan ngecek kaki-kaki gimana nih ya? Ya dicoba aja, nanti juga kerasa sih kalau kaki-kaki yang seperti halnya minimalnya pakai motor lah. Shock breaker yang udah gak nyaman kan, udah keras kan, kerasa lah. Ridwan juga mungkin tahu ya. Biasanya kalau misalkan saya ngerasa saat ngetes drive mobil, kalau kaki-kakinya nggak enak itu dia ada suara kayak kritik gitu ya. Mungkin itu yang udah jelek kayak gitu. Siga naonnya suarana teh. Gitu. Turuk. Jika batu dipurageun saeutik ini kan guys. Coba ke jalan yang jelek, sedikit-sedikit aja, pelan-pelan aja untuk ngerasain. Kalau bisa kaca tertutup semua biar senyap juga ya, kedengeran juga ke dalam. Biar nggak ada suara yang lain lah, biar fokus ngerasain kenyamanan kaki-kakinya gitu. Siap. Terus untuk setir juga biasanya suka ada yang udah kena rak setirnya, itu kerasa banget kalau lagi nyoba. Begitu kita dapet jalan yang jelek, itu getaran ke setirnya kerasa. Kerasa druk gitu. Jadi bukan dari power steering gitu ya? Bukan. Kalau power steering kelihatan juga kalau ada yang bocor kelihatan sih di kap mesin juga bisa dicek dari selang-selangnya apa gitu. Ya itu emang bahan paling penting lah. Bahan paling penting. Terus kerasa juga kalau power steering kan namanya juga power steering ya. Ringan sama beratnya diputerin gitu kerasa. Itulah pasti lebih kerasa. Terus AC, yang pertama AC. AC itu kan terkadang kalau ngecek AC nih, begitu dinyalain AC ada suara kasar. Itu bisa terjadi antara di lahar gitu ya. Lahar AC, terus apalagi ya, kayak misalkan ada yang dingin, ada yang enggak. Nah, itu bisa jadi
freonnya kurang, itu gampang sih, bisa dicek itu aja freonnya. Bisa dicek ya kalau AC mah dari kompresornya aja udah kedengeran ya. Kedengeran. Jadi ada suara yang aneh-aneh Suka gitu. ada suara kayak ngerosok gitu kalau nyalain AC, wah itu udah pasti kayak dinamo atau lahar AC gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi banyak lah. Kalau misalkan teman-teman gak mau ribet ya mungkin bisa bawa mekanik sendiri ya. Bisa. Lebih bagus itu. Saya lebih menyarankan gitu kalau misalkan punya kenalan atau saudara yang lebih ahli di mobil, wah bawa aja ke sini. Nah itu lebih bagus ya. Lebih Jadi bagus. dia biar tahu ngeceknya Lebih enak lah. detail juga kayak gitu. Saya juga. Terus kalau interior ya, karena kayak gini nih. Ini kan jok udah di cover nih. Ya bro ya, ini udah di cover Aridwan. Nah kita kalau mau ngecek jok orinya masih ada atau enggaknya ya gampang lah, tinggal kodok Pak Aridwan. Kodokannya gitu. Tuh kan kelihatan. Oh iya. Ini masih kain ini. Bawaannya ini kalau dibuka ini wah udah seperti baru aja. Oke. Karena ini dari awal beli dari baru langsung di cover. Oke. Kalau ini masalah jok sobek-sobek ini covernya aja, ini bisa diganti gampang gitu. Jadi bukan joknya yang jelek Bukan, ya guys. kalau orinya mah tuh, wah masih seperti baru, bersih nih orinya mah. Terus dari segi setir nih, dari segi setir kita lihat kalau yang ini seperti kilometer 37.000. Nah ini saya yakin, karena apa? Namanya setir itu bekas tangan kan? Iya, betul. Bekas tangan kan? Orang kan terkadang ada yang pakainya jorok, ada yang afik gitu ya. Itu kan namanya tangan itu pasti keringetan ya. Keringetan itu. Ini seperti kulit jeruk aja. Oh. Seperti kulit jeruk aja. Ini masih kayak bagus nih kulit jeruk. Nah ini perlu juga ini diperhatikan. Yang Terkadang kan lama- suka ada kilometer rendah tapi ininya geus botak gitu kan. Itu buat apa patut dicurigai ya. Geus botak itu curiga, kilometer pasti diturunin gitu. Ya sesuai kondisi lah gitu kilometer. Kita jangan terpaku ke kilometer juga. Terkadang saya suka dapat mobil nih kilometer tinggi, tapi kondisi masih oke. Ya pas saya tanya, Pak ini mobil kemana aja? Oh ternyata si bapaknya orang Solo, cenah. Orang Solo, ai imah di Cimahi. Sebulan sekali bolak-balik ke Solo, cenah. Lumayan ya ada. Tapi apik make nama gitu tuh. Itu berarti dari perawatan ya? Dari perawatan. Oke, jadi yang harus diperhatikan juga itu riwayat riwayat mobilnya, riwayat servisnya kayak gitu. Karena kalau mobil yang sering servis, perawatan itu udah pasti meskipun KM-nya jabrik, kalau perawatannya bagus ya nggak akan ngaruh ya. Ya betul. Jadi untuk KM itu sebenarnya bukan patokan ya. Bukan patokan, lihat kondisi aja mobil. Lihat kondisi, yang penting perawatannya rutin, rapi semua. KM gak mau gondrong mah udah jangan dipakai. Jadi pajangan aja. Gitu ya guys. Apalagi Aridwan barangkali. Mungkin itu udah semua yang saya perlukan untuk informasi ke customer. Ya. Barangkali Mang Abel ada yang mau ditambahin nih? Yang ditambahin apa? Oh iya, jangan lupa untuk ngecek kaca depan. Oh. Terkadang suka ada nitik ya, titik atau gitu? bekas retak itu kan terkadang suka nggak ketahuan. Apalagi kalau ngecek mobil lagi hujan, itu jangan inilah istilahnya jangan terburu-buru. Coba kita tunggu hujannya reda dulu lah. Lapin dulu, terus dicek ya. Kaca itu juga kita harus teliti lihat kaca. Terkadang kan suka ada nitik sedikit kan kagak ketahuan ya. Iya, betul. Kaca juga perlu itu, kaca juga perlu. Karena kalau dibiarin kan nantinya lama-lama membesar. Iya, Dipakai kan terkadang pelan, terkadang ngebut ya. Apa tenaga angin kan lumayan. Saya juga kan kalau kena angin besar serasa mau melayang gitu. Saya mau terbang gitu. Oke, jadi itu ya banyak paling sekali poinnya ya. Untuk sementara segitu Aridwan, kalau ada yang mau ditanyain bolehlah barangkali. Siap. Saya tahu gitu ya. Oke, jadi jawabannya. nanti saya cantumin aja nomor Mang Abel kalau misalkan teman-teman mau tanya soal perihal mobil, Siap. beluknya Mang Abel di sini siap membantu ya Oke, teman-teman Yasin Ing. Siap. Mungkin itu aja Mang Abel Siap. untuk wawancara kali ini. Oke, Aridwan. Terima kasih sudah Ayo, menemenin saya, terus Oke. terima kasih juga udah Oke. ngasih informasi yang sangat berguna untuk teman-teman. Mungkin ini informasi udah banyak ya berseliweran di dunia maya sekarang ini, tapi Betul.
nggak ada salahnya kita bahas kembali karena poin pentingnya kayak gini pasti banyak yang nanya juga ya. Ya, kayak gitu. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita yasinmotor.official untuk informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Yasin Ing TV untuk subscribe seperti itu. Anjir panas panas kan? Hati-hati Iya. Ini Ternyata lampunya lumayan hangat ya. Ya, sinarnya ini seperti mata Superman. Iya. Bisa lah nanti teman-teman kalau misalkan mau cek dan recheck lebih bagus bawa bawa mekanik sendiri atau bisa dipelajarin juga dari video yang tadi ya, apa poin-poin apa yang harus dipahamin dulu kayak gitu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk share, like dan komen bila dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.